Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saskia, NPM 09105804210076, kelas B, semester 3, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapa. Di video kali ini saya akan menjelaskan birokrasi dalam berbagai perspektif. Birokrasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti birokrasi. Secara etimologis, kata itu berasal dari kata akar bureu yang berarti meja tulis, yaitu tempat pejabat biasanya bekerja, ditambah kata kresi yang bermakna aturan. Tidak heran bila dalam Kamus Besar Bahasa Eropa abad ke-18 dan ke-19, istilah birokrasi diartikan sebagai kekuasaan, pengaruh, atau wewenang yang dimiliki oleh para pejabat pemerintah. Dewasa ini, birokrasi kerap diartikan sebagai lembaga-lembaga atau institusi yang melaksanakan fungsi-fungsi dan tanggung jawab negara. Dengan kata lain, birokrasi merupakan kamar mesinnya negara. Birokrasi juga sering diartikan sebagai organisasi para pejabat yang tersusun secara hierarkis dan diangkat untuk melaksanakan tujuan-tujuan publik tertentu. Dalam perspektif filosofi pemerintahan, tidak ada suatu manusia satupun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Siapapun pasti membutuhkan orang lain untuk mencapai keinginan atau kebutuhannya. Karena kesadaran inilah, maka manusia hidup dalam suatu komunitas sosial yang terdiri dari sejumlah manusia yang hidup dan saling bekerja sama antara satu sama yang lain. Komunitas sosial inilah yang kemudian menjelma menjadi apa yang kini kita sebut negara. Setelah para anggota komunitas itu sepakat mengadakan kontrak sosial untuk hidup bersama, akan tetapi karena masing-masing individu memiliki keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda, maka masyarakat dalam suatu komunitas seringkali menemui berbagai macam problem atau konflik antar individu atau antar kelompok yang ada di dalam komunitas itu. Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah negara memerlukan organ-organ pelaksana yang mengoperasionalkan tugas-tugas pemerintah secara real dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Organ pelaksana pemerintah inilah yang kita kenal dengan birokrasi. Oleh karena itu, dalam khasanah ilmu politik, birokrasi dikenal sebagai mesin negara yang bertugas untuk mewujudkan kehendak rakyat akan kehidupan yang ideal. Dengan demikian, keberadaan birokrasi dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari kerangka sistem pemerintah, birokrasi, kapitalisme, dan demokrasi. Di sini, birokrasi diposisikan sebagai merintangi laju pertumbuhan kapitalisme maupun demokrasi yang saling mendukung satu sama lain. Hak-hak politik dan kebebasan yang melekat dalam demokrasi yang kini berasal dari kebebasan ekonomi. Sebaliknya, demokrasi hanya bisa tegak karena ditopang oleh kapitalisme. Yang keduanya dihalangi oleh birokrasi. Serangan birokrasi terhadap demokrasi dapat ditinjau dari 3 alasan. Pertama, birokrasi dapat menjadi alat untuk memperkuat dominasi negara yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, birokrasi bahkan kerap tampil menjadi alat represi kekuasaan negara. Kedua, birokrasi berpotensi melanggar otonomi, kebebasan dan privasi individual sebagai kekebalan yang merupakan esensi demokrasi. Ketiga, birokrasi berpotensi untuk mengontrol para politisi yang dipilih oleh rakyat dan mengambil alih bidang yang seharusnya ditangani oleh politisi. Pengalaman empirik birokrasi Indonesia. Hampir di semua negara berkembang atau dunia ketiga dapat disaksikan munculnya peran dan kekuasaan birokrasi yang semakin besar. Ini ditandai oleh kekuasaan politik dan birokrasi yang terpusat pada sekelompok elit dan bersifat sentralistik. Perkembangan birokrasi yang semakin kuat dan mencengkeram negara dalam dekade pertama rezim Orde Baru ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama, depolitisasi masyarakat, antara lain lewat jalur Korpri, di mana pegawai negeri wajib menjadi anggotanya. Kedua, stabilisasi keadaan. Instrumen yang dipakai misalnya melalui pengangkatan perwira-perwira tinggi ABRI,
meyakini TNI pada jabatan birokrasi yang strategis, termasuk menteri dan eselon pertama pada setiap departemen pemerintah. Ketiga, legitimasi kekuasaan, yaitu menjadikan Golkar sebagai organisasi politik atau Orpol yang berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan pada rezim.